Memelihara ikan arwana giardini di akuarium. Halo, salam satu hobi Aquatic 7. Jika Anda mencari ikan hias yang besar dan tidak biasa untuk akuarium Anda mungkin ingin mempertimbangkan arwana giardini yang misterius. Dalam video Aquatic 7 kali ini, kami memberikan gambaran umum tentang apa yang diharapkan jika Anda menghadapi salah satu raksasa yang tidak biasa ini. Pertama-tama, mari kita cari tahu lebih banyak tentang ikan yang menakjubkan ini. Apa itu arwana giardini? Arwana giardini nama ilmiahnya Scleropage giardini atau dikenal dengan nama umum arwana australia, arwana mutiara Australia, silver barramundi, barramundi utara, arwana scleropage, dan gold saratoga. Ikan ini adalah karnivor agresif yang dapat tumbuh hingga 60 cm panjangnya di penangkaran, dengan berat maksimal 2 kg atau lebih dan sebaiknya diserahkan kepada penghobi berpengalaman. Sebagian besar ikan yang Anda temukan untuk dijual diambil dari program penangkaran. Asal-usul arwana Scleropage giardini. Ikan ini berasal dari sungai Adelaide dan Jardine di Australia Utara, tempat mereka hidup di berbagai habitat, mulai dari sungai yang mengalir deras hingga sungai Billabong. Spesies ini juga ditemukan tersebar luas di Oceania dan di Papua Tengah dan Selatan. Arwana adalah ikan predator kuat yang asalnya dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah, memberi mereka nama fosil hidup. Arwana liar dapat tumbuh hingga panjang 1 meter dan merupakan predator yang tangguh, mendiami bagian atas hingga tengah perairan tropis tempat mereka tinggal. Masyarakat adat sering menangkap dan memakan arwana silver. Berkat teknik berburu mereka yang unik, yaitu bersembunyi, mengintai, dan melompat keluar dari air untuk memangsa hewan kecil dan serangga dari tanaman yang menjorok atau di dekatnya. Ikan ini dijuluki monyet air. Seperti apa itu arwana? Ikan ini sangat aktif, berkeliaran di sekitar akuarium tepat di bawah permukaan air, selalu mencari calon korbannya. Arwana memiliki tubuh panjang dan rata dengan mata besar yang mereka gunakan untuk melihat mangsanya secara akurat saat berburu. Tubuhnya berwarna abu-abu perak hingga kuning, kehijauan, dan diratakan dengan 7 baris sisik dengan tepi berwarna merah jingga-jingga. Setiap sisik di sisi ikan memiliki bintik merah. Pada spesimen yang lebih tua, tenggorokannya berwarna orange keemasan hingga merah, dan duri ikan memiliki warna biru kehijauan. Sirip memiliki warna metalik yang lebih gelap dengan bercak orange hingga merah muda. Silver barramundi memiliki mulut besar dan miring yang dilapisi dengan gigi kecil yang berakar kuat di lidah, faring, rahang, dan langit-langit mulut ikan. Barramundi juga memiliki duri bercabang di ujung rahang bawah yang digunakan ikan untuk aktivitas penginderaan di permukaan air yang mengindikasikan keberadaan mangsa. Jantan dapat dibedakan dari rahang bawah dan dagu yang menonjol, sedangkan betina biasanya bertubuh lebih tebal saat dewasa. Selain itu, ikan jantan memiliki sirip dubur yang lebih panjang dibandingkan dengan betina pada spesies tersebut. Merawat arwana Scleropage. Ini bukan ikan untuk pemula.
sebagian besar karena ukuran dan temperamen agresif mereka. Ukuran akuarium. Karena Giardini dapat tumbuh hingga 60 cm, Anda membutuhkan akuarium setidaknya 700 liter untuk menampung salah satu monster ini. Akuarium Anda harus memiliki tutup yang rapat dan rapat. Ikan ini adalah pelompat yang spektakuler dan ulung dan akan segera melompat keluar dari akuarium jika tergoda oleh apapun yang mereka anggap sebagai mangsa potensial. Kondisi air. Scleropage giardini sangat sensitif terhadap kualitas air dan kimiawi, lebih menyukai air dengan pH antara 6 dan 7, dan KH antara 2 dan 4. Suhu air harus antara 24-29 derajat Celcius. Anda perlu melakukan penggantian air 15% hingga 25% setiap minggu atau lebih, tergantung pada efisiensi sistem filtrasi Anda. Dekorasi akuarium. Giardini Arowana Scleropage menyukai substrat kerikil atau pasir. Pastikan untuk memasukkan kayu apung dalam aquascape untuk membantu menjaga tingkat pH yang lebih rendah dan memasukkan beberapa tanaman yang mengambang bebas serta beberapa spesies yang akan menempel pada kayu apung. Meskipun beberapa barramundi akan mentolerir vegetasi yang berakar, banyak yang tidak loh dan akan mencabut tanaman hijau Anda dengan senang hati. Teman seakuarium. Arowana adalah ikan teritorial soliter, meskipun mereka diketahui bisa berbagi ruang hidup dengan mangues besar, lele predator, Oscar besar, tinfoil barb, knifefish, dan gurami raksasa. Siklit besar dapat menggertak arowana Australia yang belum dewasa. Namun begitu ikan ini mencapai ukuran 8 hingga 30 cm, mereka biasanya menjadi sangat agresif terhadap semua penghuni lain di akuarium mereka, terutama yang berukuran dan berbentuk serupa dengannya. Oleh karena itu adalah kesalahan untuk memasukkan ikan kecil atau invertebrata yang pemalu, karena mereka akan segera menjadi makan malam untuk arowana. Jadi secara umum predator besar ini lebih baik dibiarkan sendiri. Kesehatan. Anggota keluarga Octoglossidae yang termasuk dalam arowana perak umumnya sangat kuat dan jarang sakit loh. Namun jika ikan tumbuh hingga ukuran penuh, masalah kesehatan dapat berkembang jika kondisi air dibiarkan memburuk karena penumpukan kotoran ikan dan peningkatan kadar amonia dan nitrat. Makanan. Arowana giardini merupakan karnivora yang membutuhkan makanan yang tinggi protein hewani. Arowana biasanya hanya memakan makanan hidup seperti cacing darah, black worm, earthworm, jangkrik, kata, minnow, ghost shrimp, dan crayfish. Namun beberapa pada akhirnya akan belajar untuk mengonsumsi makanan beku yang diperkaya vitamin dan mungkin juga seperti stik atau pelet arowana atau siklit. Anda tidak boleh memberi makan ikan mas koki pada arowana Anda. Ikan mas ini dapat membawa penyakit yang mungkin rentan menyerang arowana giardini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tetap berpegang pada jenis makanan hidup yang telah kami sebutkan di atas. Beri makan ikan muda 2 kali sehari, kurangi frekuensinya menjadi hanya sekali sehari saat ikan dewasa. Pembiakan. Arowana Scleropage giardini adalah moth brooder,
Sayangnya, membiakkan ikan ini di akuarium sangat sulit dan Anda akan membutuhkan akuarium berkapasitas lebih dari 2000 liter agar berhasil. Arwana liar mulai bertelur saat musim hujan tiba. Ikan berpasangan dan betina akan bertelur antara 50 dan 200 telur. Setelah telur dibuahi, ikan jantan membawa telur tersebut ke dalam mulutnya sampai semuanya menetas. Setelah menetas, burayak tetap bersama ayah mereka selama sekitar 4 hingga 5 minggu. Ketika anakan muda terancam, induk akan membuka mulutnya untuk memungkinkan anaknya berlindung di dalam. Ketersediaan. Arwana jardini dapat ditemukan di toko-toko ikan hias predator, tetapi mereka tidak tersedia semudah sepupu mereka, Arwana silver. Anda juga bisa mendapatkan ikan ini secara online. Tanya jawab. Di bagian panduan kami ini, kami menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan orang tentang menjadikan arwana jardini sebagai hewan peliharaan. Seberapa besar arwana jardini? Di alam liar, arwana dapat tumbuh dengan panjang 1 meter. Namun di penangkaran, ukuran rata-rata yang dapat Anda harapkan dari ikan peliharaan Anda adalah sekitar 60 cm. Makanan apa yang bisa Anda berikan pada arwana jardini? Arwana adalah karnivora, lebih suka makan makanan hidup secara eksklusif. Konon beberapa spesimen penangkaran akan memakan makanan beku termasuk cacing darah, artemia, dan sejenisnya. Apakah arwana jardini suka melompat? Ya, arwana adalah pelompat yang sangat terampil dan atletis. Di alam liar, ikan ini menerkam hewan kecil dan serangga dengan melompat keluar dari air dan menyambar mangsanya dari dahan yang menjuntai. Jadi Anda harus memasang tutup akuarium dengan rapat jika Anda ingin menjaga spesies ini tetap aman. Berapa lama arwana jardini hidup? Arwana di penangkaran dapat hidup lebih dari 20 tahun. Jadi, jika Anda ingin hobi baru ini bertahan lama, memelihara salah satu ikan cantik ini bisa jadi solusinya. Arwana jardini mungkin bukan pilihan ikan tropis yang paling populer, tetapi salah satu makhluk berpenampilan prasejarah ini pasti akan menjadi tambahan yang menarik untuk akuarium besar. Anda harus memperhatikan dengan cermat untuk menjaga kualitas air yang baik di akuarium untuk menjaga kesehatan ikan Anda. Dan membiarkannya di penangkaran bukanlah pilihan bagi penghobi terkecuali Anda memiliki akuarium raksasa. Usahakan selalu memberi ikan Anda makanan hidup berkualitas terbaik untuk menjaga kesehatan mereka dan Anda dapat menikmati salah satu ikan yang menarik ini selama 20 tahun atau lebih. Dan itulah pembahasan kami tentang ikan arwana jardini. Terima kasih sudah menonton video Aquatic 7 ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.